Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Salviana dari kelas VM20C, NIM 105721121320. Tugas Teknik Analisa Laporan Keuangan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Abdi SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama dividend payout ratio, yang kedua return on asset, yang ketiga sales growth, yang keempat ada asset growth, yang kelima ada cash flow, dan keenam ada likuiditas. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari definisi dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio atau biasa disingkat dengan DPR merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Selanjutnya ada contoh dividen payout ratio. Nah, kita bisa melihat contohnya pada tahun 2022 PT ABC mencatat pendapatan bersih sebesar 150 juta dan berencana membagikan dividen sebesar 35 juta kepada para investor. Nah, saat ini PT ABC memiliki 100.000 lembar saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data tersebut, nilai DPR PT ABC pada tahun 2002 dapat dihitung menggunakan rumus DPR, di mana di sini sudah disertakan rumusnya. Nah, kita tinggal memasukkan saja nilainya. Nah, selanjutnya ada definisi return on asset, di mana return on asset atau biasa disingkat dengan ROA adalah ukuran kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh dari return on asset. Di sini dia mengambil dari perusahaan Mayora Indah Tbk. Di sini juga sudah ada rumusnya, jadi kita tinggal memasukkan saja nilai yang sudah diketahui. Nah, selanjutnya ada definisi sales growth, di mana sales growth ini dapat didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, selanjutnya di sini juga sudah terdapat contoh sales growth. Selanjutnya ada definisi asset growth, di mana aset growth ini atau biasa disebut dengan pertumbuhan aset merupakan barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, aset growth dia juga menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan itu dia juga memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada pendapatan. Nah, setelah pajak dia juga mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini ada definisi cash flow. Apa sih itu cash flow? Nah, cash flow itu adalah jumlah uang tunai yang masuk dan keluar dari bisnis dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini sudah juga disertakan contoh dari cash flow.
Selanjutnya ada likuiditas. Nah, likuiditas ini yaitu kemampuan atau daya dari suatu perusahaan untuk membayar kewajiban utang dan jangka pendek. Contoh utang jangka pendek itu ialah pajak, utang usaha, dividen, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.